warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Hari ini, hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono untuk pertama kalinya mengikuti sidang kabinet. Sebelum sidang kabinet berlangsung, Agus Harimurti Yudhoyono sempat bersalaman dengan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Muldoko. Nah, momen ini tidak hanya menjadi momen yang paling banyak ditunggu media dan publik, tapi ternyata juga mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Jokowi memamerkan secara khusus foto ketika Agus Harimurti Yudhoyono bersalaman dengan Muldoko, dan ini di sini kelihatan disaksikan oleh Menko Polhukam Marskal Hadi Cahyanto. Marskal Hadi Cahyanto ini kan sebelum jadi Menko Polhukam adalah Menteri ATR dan Kepala BPN yang digantikan oleh AHY. Jadi pos yang ditinggalkan Hadi Cahyanto ditempati oleh AHY. Ini dari seorang Panglima TNI, seorang Marskal beralih ke seorang Mayor, ya. Selain foto Agus Harimurti Yudhoyono bersalaman dengan Muldoko, Jokowi juga memamerkan foto ketika Prabowo memberi hormat kepada Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Wajah Luhut tidak terlalu terlihat karena posisinya tertutup mendagri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, yang posisinya juga membelakangi kamera, dan di samping Tito ini kelihatan dari belakang ini ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan di sampingnya itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang tampak di samping Prabowo, maksud saya itu di Budi Gunadi Sadikin yang tampak tertawa lebar. Sayangnya ini Jokowi kenapa ya tidak memamerkan juga momen yang saya kira ini banyak juga ditunggu media dan publik saat Sri Mulyani bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam status Instagramnya Jokowi menulis begini, hari ini Senin 26 Februari 2024 dalam sidang Kabinet Paripurna SKP di Istana Negara kami membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri sekaligus menyusun rencana kerja pemerintah RKP serta kebijakan fiskal tahun 2025. Saya tegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga terkait, masyarakat harus dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Bersama ini juga kita harus menjaga persediaan pangan serta stabilitas harga bahan pokok sampai menyiapkan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung tradisi mudik. Pembahasan kami mengenai RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 difokuskan pada keberlanjutan pembangunan hingga mengakomodasi program presiden terpilih. Kebijakan fiskal tahun 2025 pun harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir, dengan senantiasa memahami situasi serta risiko ketidakpastian ekonomi global. Maka saya tegaskan pula bahwa kolaborasi semua pihak harus memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi dari status yang ditulis atau caption yang ditulis oleh Jokowi tadi, dia menegaskan bahwa sudah diakomodir ini presiden terpilih, dan secara khusus itu karena memang sidang kabinet hari ini membahas salah satunya, ya bukan semuanya, ini salah satunya adalah soal anggaran atau mata anggaran untuk makan siang gratis yang menjadi program andalan atau jualan pada saat kampanye pemilu lalu pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini selain memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan yang dia rancang karena tadi sebelumnya menyebut 1 dekade, ini pasti salah satunya adalah soal ibu kota negara baru. Jokowi sudah memikirkan bagaimana agar program yang dirancang oleh Prabowo dan Gibran itu sudah tersedia anggarannya pada tahun anggaran 2025 nanti. Amanlah, cincai ini kelihatannya. Nah, kembali ke momen antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Muldoko tadi. Apa yang mereka bicarakan ya kira-kira ketika bersalaman ya? Kepada wartawan, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku dia hanya bersalaman dengan Muldoko dan tidak ada percakapan secara khusus. Oh, nggak ngobrol, yang penting salaman saja, menyambung silaturahmi, itu kata Agus Harimurti Yudhoyono pendek. Sementara Muldoko tidak menjawab substansi pertanyaan media. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan, kita berbicara efektivitas pemerintahan, tegas Muldoko. Hubungan antara Muldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini kan sempat menegang ya, ketika dengan dukungan sejumlah senior,
dari Partai Demokrat itu Muldoko mencoba mengambil alih Partai Demokrat dan mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono. Sejumlah senior Partai Demokrat seperti Joni Allen, Marbun, Marzuki Ali itu menggelar kongres luar biasa di lokasi wisata Sibolangit, Sumatera Utara. Dan saat itu mereka secara aklamasi menunjuk Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat yang baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Tidak mau menyerah, Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat berjuang melalui jalur hukum untuk mempertahankan posisinya. Mulai dari pertarungan di Kemenkumham yang juga dimenangkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono sampai kemudian di lembaga peradilan ya, karena ini mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai di Mahkamah Agung. Ini semua tahapan ini ditempuh dan semua dimenangkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Pada waktu itu berapa kali ya, kalau nggak salah 18 kali proses hukum begitu mengklaim AHY dia memenangkan pertarungan dengan Muldoko itu ya. Kubu Muldoko yang kalah dalam berbagai pertarungan hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai MA kemudian mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini proses hukum yang terakhir ya. Namun perjuangan Muldoko mengambil alih Partai Demokrat itu kandas setelah pada tanggal 10 Agustus 2023 majelis peninjauan kembali di Mahkamah Agung, majelis hakim di peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu menolak gugatan dari Muldoko. Karena tindakan Muldoko itu kubu Demokrat menyebutnya sebagai begal. Ini begal parpol, begal politik. Bahkan kata kubu Demokrat sejumlah purnawirawan TNI, jenderal-jenderal itu merasa malu dengan perilaku Muldoko. Dia kan mantan Panglima TNI namun jadi begal politik. Dan yang ironis ya, Muldoko itu kan menjadi Panglima TNI itu juga di era SBY ya, kemudian transisi ke Jokowi. Banyak yang mengkaitkan upaya pembegalan Partai Demokrat oleh Muldoko itu merupakan bagian dari skenario besar Jokowi untuk mewujudkan ambisinya itu meneruskan ya kekuasaannya, dan belakangan kita tahu bahwa itu adalah upaya dia untuk membangun dinasti kan gitu. Ini kata dia bagian dari upaya untuk yang skenario Muldoko itu adalah menjegal agar jangan sampai Anies Baswedan itu menjadi dapat tiket untuk maju pada Pilpres 2024. Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kan saat itu merupakan dua parpol oposisi yang ya tampaknya akan mendukung Anies pada pencapresan. Padahal kita tahu bahwa Jokowi tidak menginginkan Anies bisa maju sebagai calon presiden, dan pada waktu itu sampai SBY menyatakan turun gunung karena tahu bahwa Jokowi akan cawe-cawe. Dan skenario yang dirancang oleh Jokowi setelah dia gagal untuk mendapatkan tiket atau bukan mendapatkan tiket, mendapatkan dukungan untuk 3 periode pemerintahnya itu kan kemudian dia menyiapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya yang akan didukung dia dan bersama Prabowo ini sebagai cadangannya. Sisa ceritanya saya kira Anda semua sudah tahu, karena kemudian bersama Nasdem dan PKS itu Demokrat mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Namun karena PKB, Partai Kebangkitan Bangsa masuk dan kemudian Anies memilih berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai calon wakil presidennya, bukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagaimana diinginkan oleh Demokrat. Partai yang dibangun oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kemudian keluar dan bergabung dengan Prabowo. Sebagai partai pengusung Prabowo Gibran, kemudian AHY ini ya dapat jatah sekarang ini sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala BPN. Ini walaupun umur kabinet Jokowi tinggal 8 bulan lumayan lah ini pecah telur ya, karena Agus Harimurti Yudhoyono ini kan sejak dia mundur dari kemiliteran dan mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu kan dia praktis nganggur ya, nggak punya jabatan kecuali jabatan di kepartaian. Dengan masuk kabinetnya Jokowi, maka Agus dan Muldoko itu berada dalam perahu yang sama-sama menjadi pembantu Jokowi. Tapi posisinya AHY ini sebenarnya lebih lumayan karena dia menteri dengan portofolio, sementara KSP ini kan ya tidak punya portofolio dan anggarannya juga kecil. Hanya saja dia Muldoko berada di lingkaran istana ya, kantornya gitu. Nah ini akhirnya dengan duduknya AHY di kabinet dan kemudian bersalaman, ini yang disebut sebagai begal parpol dan yang merasa akan dibegal itu sekarang duduk bersama dan bersalaman. Kalau gitu kita tanya siapa pemenangnya? Apakah AHY? Ya bukan. Tentu saja pemenangnya adalah Jokowi.
dia bisa menundukkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus dengan, cara yang sangat mudah. Cukup diberi jabatan menteri, itu pun jabatan yang hanya 8 bulan. Sementara Muldoko itu harus menempuh cara berliku dengan pertarungan hukum yang panjang, dan yang paling berat saya kira konsekuensi atau stigma yang akan terus melekat pada Muldoko sebagai begal politik, begal parpol. Bagaimana dengan Sri Mulyani? Nah, ini ceritanya berbeda kalau Sri Mulyani ini ya. Ini Sri Mulyani dengan Prabowo. Ini kan kita tahu, mereka ini, tidak cocok ya karena, Sri Mulyani itu, merasa keberatan dengan langkah Prabowo yang memperbesar alutsista, pembelian alutsista dengan membuka utang baru, dan APBN yang dijaga oleh Sri Mulyani itu bengkak karena pembelian alutsista, dari Kementerian Pertahanan. Dan sebagai konsekuensinya pemerintah harus merogoh kocek untuk utang baru itu. Sri Mulyani kepada media waktu itu menyatakan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan, ya ini dari 20,75 miliar US dollar itu utang dari Kementerian Pertahanan itu, anggaran dan utang Kementerian Pertahanan itu akhirnya naik menjadi 25 miliar US dollar. Itu yang disepakati dalam rapat di kabinet, ujarnya kepada media usai pencerahan DIPA dan daftar alokasi tahun anggaran 2024 di Istana Kepresidenan hari Rabu 29 November 2023. Sejak saat itu hubungan antara Sri Mulyani dengan Prabowo dikabarkan renggang. Sri Mulyani juga menolak ketika ada rencana, sinkronisasi anggaran dengan presiden yang berikut gitu. Dia juga dikabarkan tidak mau bergabung dengan, kabinet dari Prabowo Gibran. Nah sebaliknya, Prabowo seperti dikatakan oleh anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, yakni Derajat Wibowo itu juga menyatakan bahwa, Sri Mulyani tidak akan diajak masuk kabinet karena ya memang mazhabnya dalam mengelola keuangan negara ini berbeda dengan Prabowo Subianto. Jadi sesungguhnya selain, pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Muldoko, yang justru lebih menarik itu harusnya adalah momen ketika Sri Mulyani bersalaman dengan Prabowo, karena kalau AHY dengan Muldoko ya itu udah selesai, sudah masa lalu. Tapi kalau Sri Mulyani dan Prabowo ini akan panjang berkaitan dengan peran dari Sri Mulyani, tentu saja kedekatan dia dengan lembaga-lembaga pemberi donor. Dan, kan ini, Sri Mulyani di situ perannya sangat penting. Nah ini tapi yang menarik kendati menolak masuk kabinet Prabowo, tapi Sri Mulyani hari ini ya dalam rapat kabinet hari ini, ya dia harus ikut, membahas soal anggaran makan siang gratis yang dibahas dalam rapat kabinet hari ini. Kata Sri Mulyani perlu waktu berbulan-bulan untuk membahas anggaran ini, tapi yang paling penting bagi Sri Mulyani saya kira, dia ini kan tidak akan lagi dipusingkan dengan utang baru misalnya, karena harus menyediakan anggaran makan siang gratis yang seperti dikatakan oleh Budiman Sujatmiko itu, wakil ketua Dewan Pakarnya TKN, ya itu akan menelan 450 triliun per tahun, ya. Dan untuk tahun pertama ini setidaknya 120 triliun. Ya Sri Mulyani nggak perlu pusing karena dia tidak lagi menjadi menteri. Duitnya dari mana? Ya dia juga nggak perlu tahu kan, yang penting ya yang pasti kan ya utang lagi, itu pun kalau ada negara atau lembaga keuangan yang memberi utangan. Jadi kalau kemudian toh, ada negara lain yang mau memberi utang, atau lembaga, keuangan yang mau memberi utangan, ya buat Sri Mulyani itu bukan jadi urusan dia lagi. Saya Harsbeno Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.